kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Boleh kasih tepuk tangan buat saudara. Haleluya. Nama Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Saya melihat di tempat ini orang-orang yang luar biasa, katakan amin. Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu, mungkin tadi masuk belum kasih salam. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan begini: Allah kita Allah yang luar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam satu minggu ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan, katakan amin. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan baca Mazmur 91. Ada di layar depan Bapak Ibu, atau buka handphone Bapak Saudara, atau Alkitab Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama baca dengan suara yang keras Bapak Ibu, dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Serta ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini bertanda setiap kita menyerahkan hidup kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan untuk saudara naikkan syukurmu pagi ini. Ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Mari mulai datang kepada Tuhan. Naikkan terima kasihmu di hadapan Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Kami datang ya Tuhan, kami memuji-Mu, meriaskan kekudusan. Layaklah kami memuji-Mu, layaklah kami menyembah-Mu, datang di hadapan-Mu. Syakanaya jauh
dekat dengan Tuhan, katakan amin. Angkat pujian ini dari awal. Hanya dekat, hanya dekat, kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat, namun Kau Tuhan, jauh kedalaman hatiku, ini yang aku mau Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat, Tuhan ini. Supaya kehidupan memancar senantiasa, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati, jauh melebihi yang terdekat sekalipun, yang terdekat. Panggil nama Dia, Tuhan. Supaya kehidupan setiap kami memancar senantiasa oleh jemaat saja. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan. Kenali jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Orang terdekat kami, bilang sama Tuhan, Tuhan, memancar senantiasa. Boleh sama-sama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi yang terdekat sekalipun.
Mari kita sembah Tuhan. Biar musik memujikan, mari sembah Dia. Ini yang kami tahu Tuhan. Kau mengenal setiap kami. Kau mengenal hati umat-umat-Mu di tempat ini. Jauh melebihi semua orang-orang terdekat kami sekalipun. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Syakana ya rala bala 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 bala. Sama-sama bilang Tuhan, Tuhan ini lah yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Pagi hari ini Tuhan rindu mengenal setiap hati kita. Adakah yang rindu akan Tuhan di tempat ini? Adakah yang rindu Tuhan? Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan ini lah yang ku tahu. Kau minta Tuhan untuk mengenalmu Bapak Ibu jauh melebihi. Amin. Mari lebih akrab Bapak Ibu bilang Tuhan.
mengenali hati setiap kami. Kami rindukan ya Tuhan. Kau mengenali hati kami jauh melebihi orang-orang terdekat kami. Engkau Tuhan mengenal hati kami. Engkau tilik, kau selidiki hati kami. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh kuasamu. Kuasamu mengubah. Lagi satu yang kurindu, satu yang kurindu bersekutu, bawaku lebih lagi, nikmati hadiratmu. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang kurindu, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat. Jamalah seluruh. Yes. Kuasamu. Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus ada di tempat ini Bapak Ibu. Roh Kudus luar biasa di tempat ini. Bilang begini, cemas saja, satu yang kurindu, satu yang kuasa Tuhan. Yes. Sekali lagi, jemaat saja, satu yang Tuhan sama jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Dia. Jemaat Tuhan sedang menjamah Bapak Ibu, sembah Dia.
Urapan Tuhan sedang memenuhi setiap kita. Urapanmu Tuhan. Uriala bala bala bala. Urapanmu. lagi Bapak Ibu. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Cita dan sungguh Tuhan, teramat Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau lebih lagi bersuka cita, sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan yang luar biasa, katakan amin. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini? Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada? Coba bilang kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, minggu depan bawa jiwa gitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat suaramu. Buat Tuhan pagi ini. Yo, angkatlah suaramu, puji dan
Tuhan? Amin. Coba sekali lagi bilang kiri kanannya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir. Besarlah Tuhan dan Dia yang layak dipuji. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan amin. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ada kesalahan di drum. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami sudah bersuka cita Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan jemaat-Mu. Kami lihat Tuhan dengan mata Tuhan, jasmani kami hari-hari ke depan bukan semakin baik. Tetapi ketika kami berjalan dalam rohani kami melihat Engkau, maka tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, apa yang tangan mereka perbuat Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami juga mau duduk tenang dalam hadirat-Mu, mendengarkan Kau berfirman. Urapi hamba-Mu, jadikan kami semua Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari yang bertugas, saya berdoa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam jadikanku bejana-Mu. Amin. Untuk memuliakan-Mu, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku Tuhan, tersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau jauh
Biar hari-hari ke depan kita terus mengiring Tuhan. Boleh angkat sekali lagi kedua tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam. Ini komitmen kami. Pikiranku Tuhan, kehendakku, aku serahkan. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jadikan kami umat-umat-Mu Tuhan, bejana yang indah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu GBCHS yang Bapa selalu setia Bapa menanti datang ke tempat-Mu ini Bapa. Setia menanti untuk berjumpa dengan-Mu ya Bapa. Menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami Bapak boleh duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami Bapa. Berikan kami pengertian baru Tuhan. Urapi kami semua. Sembunyikan hamba Tuhan. Biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Pagari rumah-Mu ini Bapak dengan pasukan malaikat-Mu Bapak. Segala roh jahat yang akan mengganggu, mencuri kemuliaan. Biarlah kiranya Bapak, hanya nama-Mu yang disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Salam.
gak usah perkenalan lah ya, udah pada tahu kan? Iya, cuman mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal saya mungkin dengan nama Pak Edo, karena memang itu yang sering di pengumuman. Nama saya istri tadi yang benar namanya Buru Samu. Ada marga Samu? Ada ya. Anak baru 1. Biasa hari ini beberapa minggu yang lalu gembala kita memberikan jadwal kepada kami. Saya lihat di situ ada nama saya. Saya bilang Pak Gembala, Pak Abraham, gembala kita. Saya bilang Pak, ada nama saya Pak. Saya bilang nggak apa-apa Pak Edo. Semua itu harus kita jalani. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan tahu bagaimana nanti ke depannya. Jadi setiap sesuatu hal memang harus kita mulai dan memang harus kita berani melakukannya. Terus saya bilang ke Pak Gembala, ya udah Pak, saya bilang saya doakan semoga saya bisa berani berdiri di atas mimbar gereja kita ini. Walaupun memang sering di sini, cuman kalau untuk ini baru pertama kali dalam hidup saya. Jadi semoga Tuhan juga memberikan hikmat kepada saya dan pengertian baru bagi kita semua. Amin. Jadi Pak Abraham memberikan tema kita memang dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5 ya. Bisa ditampilkan biar kita sama-sama baca ya. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya, sampai ayat 5 ya, sampai selesai. Berhimpunlah juga kepadanya dalam kesukaran setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Lanjut yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke Kereb. Saudaraku, Daud ini kita kenal sebagai raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang memang benar diurapi Tuhan. Dia diurapi Tuhan bukan setelah dia jadi raja, tetapi sebelum jadi apa-apa. Kenapa saya katakan sebelum jadi apa-apa? Daud ini anak Isai, mereka ada 8 bersaudara. Daud ini paling bungsu. Sebenarnya kalau di dalam keluarga, kalau anak itu banyak ya, 1, 2, 3, sampai 8.
kalau masa-masa yang lalu memang itu tidak jadi masalah karena ada pepatah Korea mengatakan anak koki do hamoraun diau. Ya kan, semakin banyak anak banyak rezeki. Tapi untuk saat ini banyak pengeluaran kata ibu itu. Paling ada 8 nggak sekarang? Kalau ada yang bapak ibu tahu saat ini ada nggak keluarga yang anaknya sampai 8? Paling mungkin 5 ya, 4. Nah, Isai anaknya ini 8 dan Daud itu anak paling bungsu dari 8 bersaudara. Saudara-saudaranya ini dari saudara pertama sampai saudara ketiga atau keempat ya kalau nggak salah, dia itu seorang prajurit di kerajaan Saul. Nah, saya ceritakan sedikit ya. Jadi kenapa Saul itu sebelum jadi apa-apa pun sudah diurapi Tuhan dan Tuhan memandang dia gitu. Atau Daud itu ada di hatinya Tuhan. Daud ini dalam keluarganya tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Kenapa tidak dianggap? Isai itu termasuk orang kaya ya. Punya ternak lembu dan segala macam. Tapi tahu nggak saudara? Kalau Daud ini cuman dipercayakan 2, di Alkitab dikatakan 2-3 domba kambing. 2 atau 3. Kalau secara kita berpikir secara manusia, seorang yang kaya punya ternak lembu luar biasa banyak, dia cuma dipercayakan cuma 2-3. Gitu. Tetapi itu pun luar biasanya Daud, dia lakukan penuh sukacita gitu. Dia jaga, dia rawat yang dipercayakan orang tuanya itu kepadanya. Nah, suatu ketika dalam kerajaan Saul itu ada peperangan melawan bangsa Filistin. Mungkin yang kita tahu sama-sama cerita tentang Goliat dan Daud. Mungkin saudara-saudara sudah tahu lah ya, sudah tahu cerita itu. Apalagi kalau yang sekolah minggu pasti paham. Nah, suatu ketika Isai orang tua dari Daud ini menyuruh Daud mengantarkan makanan orang tuanya, kakak-kakaknya ya. Nah, ketika dia sampai di medan peperangan ini, dia mendengar bahwa tentara Israel, kerajaan Saul ini diolok-olok bangsa Filistin. Kenapa diolok-olok? Karena Goliat ini tinggi besar dan tidak ada prajurit-prajurit Israel yang berani untuk melawannya. Daud datang ke medan peperangan itu, dia katakan begini, ada apa? Kenapa mereka tidak jadi berperang? Dan kenapa kenapa prajurit Israel yang diurapi Tuhan itu tidak berani melawannya gitu? Ya kan? Nah, kenapa tidak berani? Sementara prajurit-prajurit Israel itu sudah diolok-olok gitu, sudah diolok-olok. Jadi saudara-saudaranya mengatakan, kakak-kakaknya mengatakan begini, "Hei Daud, untuk apa kau bertanya itu? Gak usah kepo lah, kamu kan gak bisa apa-apa, gak usah. Udah, apa yang diantarkan oleh ayah kepada kami sudah tinggalkan saja di situ." Dia bilang begitu. Daud mengatakan begini ya, dia bilang, kalau memang tidak kalian tidak berani, kenapa tidak kalian berikan kesempatan gitu? Ya, nah lihat di sini di 1 Samuel 17 ya ceritanya itu.
Nah, dia bilang begini, apakah kau berani, kata panglima di prajurit Israel itu. Ya, katanya. Lalu ketika Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada Daud, apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil tongkat di tangannya dan seperti ketapel ya, kalau sekarang itu ketapel ya. Nah, dia ambil batu kecil 3 biji, dia ayunkan, dia bilang, jika memang Allah besertaku, apa lawanku? Dia ayunkan, Goliat jatuh, prajurit-prajurit bersorak-sorai. Amin. Nah, kembali kita ke 1 Samuel 22. Kebesaran atau kemenangan itu, nama Daud terkenal sejak saat itu. Sehingga Saul memberikan kepercayaan sama dia menjadi bagian dari kerajaannya, dan dia memberikan putrinya sebagai istri daripada Daud. Nah, Satu Samuel 22, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar itu, pergilah dia dan mereka ke sana mendapatkan dia. Cerita ini bermula dari ketika Daud itu semakin lama semakin mempunyai atau semakin terkenal. Daud semakin terkenal sehingga apa? Sehingga rakyat lebih memuja dan lebih menghargai Daud daripada Saul. Apa yang terjadi? Saul sebagai raja pada saat itu menjadi cemburu. Kenapa Daud menantu saya? Apa yang dia yang lebih di rakyatku sebagai raja? Timbullah iri hati dalam Raja Saul, sehingga ada niatan dalam hatinya untuk membunuh Daud. Itulah mulanya kenapa Daud itu lari dan bersembunyi di gua Adulam. Saudaraku, mungkin Daud sebagai menantu Raja Saul dan sebagai orang yang dipercayakan juga di kerajaan Saul, hendak dibunuh. Saudara sendiri ya, mertua, hendak membunuh menantunya. Dia lari ketakutan, pergi dan bersembunyi di gua Adulam. Ketika Daud sampai di gua Adulam, apa yang dilakukan Daud? Dia berdoa. Bisa kita buka di Mazmur 57 ya. Bisa ditampilkan? Mazmur 57. Mazmur 57 ini adalah doa Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saya bacakan ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu.
Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Saudaraku, Daud berdoa. Saya coba membayangkan ketakutan Daud. Terus maaf ya, kekhawatiran Daud dikejar-kejar oleh ayah mertuanya, hendak dibunuh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kiranya Tuhan mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Doanya Daud seperti itu, ya. Coba kita lihat saudara, Tuhan dengar doanya Daud enggak? Tuhan dengar doanya Daud enggak? Mari kita baca ayat 2 ya, di 1 Samuel 22 ayat 2. Tuhan dengar suara doa permohonan Daud. Tuhan dengar. Luar biasa enggak? Daud berdoa, Tuhan dengarkan. Di ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang dikejar-kejar ya tukang piutang, terus setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Wow enggak? Daud itu sedang kesusahan. Daud itu sedang diburu-buru oleh Raja Saul, hendak dimatikan. Karena apa? Karena iri hatinya. Malah Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk menolong dia itu apa? Orang-orang yang sedang kesukaran juga. Saudaraku, coba pernah nggak saudara berdoa ketika saudara dalam masa kesukaran atau mungkin punya masalah? Setiap kita mungkin punya persoalan yang berbeda-beda ya. Tidak ada yang sama. Kita semua pasti punya persoalan yang beda-beda. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Cicilan rumah sudah jatuh tempo. Benar nggak? Realita kan? Tuhan tolong aku Tuhan. Kredit motor jatuh tempo. Kredit mobil jatuh tempo. Iya kan? Malah Tuhan kirim ke rumah kita. Pak Edo, boleh pinjam duit enggak katanya? Coba. Kita memikirkan jatuh tempo mau bayar angsuran, malah orang datang mau pinjam duit. Kalau kita berpikir secara logika kita manusia itu masuk akal enggak? Enggak kan? Malah mungkin timbul dalam perkataan kita, keluar perkataan kita tuh malah kata-kata yang kurang baik. Iya kan? Sudah tahu saya lagi susah ini malah datang begini, menyusahkan saja kan. Itu nyata nggak dalam kehidupan kita? Pasti semua pernah mengalaminya itu. Kita mau belajar dari Daud ya, belajar dari Daud. Luar biasa ini, Daud ini kita lebih dikenal sebagai raja. Walaupun memang banyak ada juga menyebut dia nabi ya, tapi Daud lebih dikenal raja, raja yang luar biasa. Raja yang diurapi Tuhan ya. Nah, Daud ketika dia dalam kesusahan, kesukaran, dikejar-kejar, hendak dibunuh, dia berdoa kepada Tuhan. Didengar Tuhan gak doanya? Didengar. Karena apa? Kirimlah Tuhan utusanmu dari surga. Tuhan kirim apa? 400 orang yang sedang dikejar-kejar juga.
dikejar-kejar utang piutang, ya kan? Nah, orang yang sakit hati. Terus apa lagi sini? 400 orang bisa kita bayangkan. Gua Adulam, saya coba cari. Gua Adulam itu sebenarnya bukan, bisa dibilang gua lah ya. Mungkin tebing, celah sempit, celah dia, tapi memang orang itu bisa berkumpul di situ, bersembunyi. Nah, sekarang itu jadi destinasi wisata di Israel, di tanah Yehuda. Gitu. Jadi kalau orang-orang ziarah ke sana, kalau dia ingat tentang Gua Adulam ini, mereka pasti pergi ke sana juga. Pengen lihat nih, benar nggak ada Gua Adulam itu? Nah, bisa juga Gua Adulam itu kubu-kubu gunung. Kubu-kubu gunung itu seperti gunung atau perbukitan. Jadi bisa sembunyi di baliknya. Gitu. Jadi orang yang datang dari depan yang bisa kita lihat. Gitu. Makanya dibilang kubu tempat persembunyian juga Gua Adulam ini, ya. Nah, kita mau belajar dari Daud ini begini. Ketika dia mengalami persoalan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doanya, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Kita refleksikan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ada persoalan, kita berdoa kepada Tuhan, tidak sesuai atau tidak dengan apa yang kita minta, apa yang timbul dalam hati kita? Kecewa pasti. Tuhan ini kan Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih. Kenapa sih enggak sesuai dengan yang saya minta Tuhan kasih gitu? Kita mau belajar pada Daud ya. Nah, Tuhan jawab doa Daud, gak dijawab. Tapi apa? Justru orang-orang yang bermasalah yang dikasih Tuhan. Benar gak? Alkitab mengatakan orang-orang bermasalah loh. Sementara Daud sedang bermasalah, yang sedang kesukaran, yang sedang dikejar-kejar. Tapi Tuhan malah jawab doanya, kirim orang-orang seperti itu juga. Yang mau saya bagikan begini. Di lanjutan ayatnya dikatakan begini ya. Bersama-sama dengan dia, ada kata 400 orang, terus maka ia menjadi pemimpin mereka. Luar biasa enggak? Kalau dikatakan maka dia menjadi pemimpin mereka, berarti Daud itu menjadi pemimpin orang-orang yang bermasalah tadi. Tapi bisa enggak? Mungkin kalau secara detail Alkitab tidak menceritakan ya. Tapi kalau kita berpikir begini, mungkin enggak orang-orang yang bermasalah ini mau dipimpin sama orang yang begitu juga? Belum tentu kan? Tapi yang mau kita ambil pelajaran dari sini begini. Ketika kita Daud bermasalah, dia tidak lagi memikirkan masalahnya. Kenapa? Dia sibuk membantu menyelesaikan masalah yang 400 orang ini. Coba kita bayangkan, satu orang cerita satu masalah. Berarti kalau 400 orang setahun. Benar dong? Itu kalau selesai masalahnya ya kan? Satu orang satu hari menyelesaikan masalahnya. 400 orang loh. Alkitab mencatatkan 400 orang. Kira-kira 400 orang ya, kira-kira masih itu. Bisa lebih, bisa kurang. Daud sibuk membantu orang-orang yang bermasalah. Sehingga ya apa? Sehingga ya lupa masalahnya. Jadi saudaraku, ketika ada pun masalah dalam kehidupan kita, jangan fokus kepada masalah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berkutat dalam masalah kita aja. Sudah tidak ada penyelesaian, ya kan? Masalah yang kita hadapi itu tidak ada. Pusing kita memikirkannya. Gitu loh. Jadi fokus kepada Tuhan. Yang mau diajarkan pada kita ambil dan kita pelajari dari sini adalah kita mau diingatkan supaya fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemimpin. Nah, maka ia menjadi pemimpin dari 400 orang. Kenapa Daud bisa jadi pemimpin? Karena dia
membantu 400 orang menyelesaikan masalah mereka. Jadi ketika ada masalah pun dalam hidup kita, jangan sibuk kita mengasihani diri kita sendiri. Tuhan tolong aku, Tuhan begini, Tuhan aku tolong begini. Saya ada kesaksian sedikit ya. Memang hari-hari belakangan ini saya seorang sales motor. Sejak pandemi COVID itu memang tidak terjun bebas memang, tapi turunlah, terasa dalam semua lini ekonomi terasa, bukan hanya di bagian kami saja. Jadi memang saya akhirnya berpikir gini, banyak belajar juga begini. Ketika memang berkat itu di depan mata, bisa nggak itu hilang? Bisa. Saya belajar di situ ternyata. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya juga pernah saksikan ini di KUL. Proses itu sudah ada B, C, dan D, dan terakhir pada saat mau pengiriman bisa cancel. Bisa cancel, bisa pending gitu. Saya tapi akhirnya saya belajar gitu. Belajar begini, ketika pun kita di depan mata sudah mau menerima berkat, jangan kita langsung. Kita harus bisa dengan Tuhan, kalau memang ini sudah rezekiku, sudah berkatku, tidak akan hilang. Ketika Tuhan membukakan pintu berkat bagi kita, siapa yang bisa menutup? Tidak ada. Amin. Nah, saya belajar dari situ. Nah, penjualan agak turun ya, jadi ya biasa kalau memang kadang kalau kita pada kumpul sama teman-teman ya membicarakan ya masalah penjualan. Itu akhirnya apa? Memang gini, kadang kalau itu yang kita bahas kita jadi pusing gitu. Kenapa? Memang namanya gua pekerjaan apapun itu pasti ada target yang harus kita penuhi. Jadi akhirnya saya bilang, ayo kita ke sana, kita ngopi, duduk-duduk, ngobrol, makan, ya kan? Ternyata apa? Akhirnya kita tidak membicarakan itu. Kita duduk, ngopi, ngobrol, membicarakan hal yang lain. Gitu. Walaupun memang itu masalah kan, masalah nggak bisa kita ini, memang harus itu. Tapi kalau kita berkutat atau berfokus kepada masalah itu, akhirnya pusing sendiri. Saya bilang, ayo kita ngopi yuk. Saya bilang, tapi saya hanya bisa bayar kopi ya, saya bilang gitu. Saya nggak bisa traktir makan siang, saya bilang gitu. Saya bisa bayar kopi. Yaudah, kita ada 4 orang ngopi, saya bayar kopi, ngobrol. Mulai terbangunlah suasana yang yang sukacita ya. Jadi kita masalah tadi itu sudah kita abaikan. Setelah pulang dari situ masih di tengah jalan gitu. Ada yang telepon, Pak begini. Ya mau proses begini. Wah, saya bilang, masa sih 50.000 ngeluarkan kopi saya langsung dapat order. Wow kan, kalau saya wow itu luar biasa. 50.000 kopi dengan snacknya saya dapat order. Saya bilang gini, tapi saya ingat lagi, kalau nanti saya terlalu senang, tiba-tiba di depan mata hilang lagi kan gitu. Oke, terima kasih Tuhan saya bilang. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Proses itu sampai terkirim kan. Besoknya saya cerita sama teman saya. Bro, kalau ada yang begitu saya selalu sharing kepada teman saya. Karena gini, teman-teman itu kadang-kadang mereka sering geluh seperti tadi itu. Jatuh tempo rumah, jatuh tempo motor begini. Saya bilang kalau kita semua cerita begini siapa yang bisa mengininya gitu loh. Ya kan kalau kita semua cerita tentang ini bagaimana gitu. Saya bilang gini, bro kita kemarin saya traktir kopi kan iya. Kamu mau nggak supaya diberkati Tuhan? Saya bilang gitu. Gimana? Kamu traktir kami kopi lagi besok. Kenapa? Kata dia gitu. Kemarin
kalian kan saya traktir kopi kan, ngopi iya. Saya dapat order pulang dari kita itu, gue bilang ngumpul-ngumpul. Benar, iya benar saya bilang gitu. Nah sekarang kalau kamu mau diberkati, traktir kopi. Saya bilang gitu sama mereka. Nah kalau ada di sini jemaat yang mau diberkati, traktir kopi kita. Hah? Nah, saudaraku gini, apapun masalah kita, ya, apapun masalah kita itu, jangan kita fokus kepada masalah. Gitu. Saya tahu akhir-akhir ini memang tidak baik-baik saja, benar nggak? Tidak baik-baik saja. Kami juga merasakan itu. Kalau bukan kita yang saling menguatkan di sini, siapa? Saya tahu akhir-akhir ini memang tidak baik-baik saja. Tapi apa? Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Coba kita praktekkan ya. Doanya Daud itu. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Begitu aja doanya kan. Kata pembuka pertamanya. Tapi saya mau mengingatkan saudara. Ketika tidak sesuai doa yang saudara panjatkan dengan yang saudara terima, jangan kecewa. Harus, jangan bersungut-sungut juga. Nah, ayat selanjutnya, saudara, setelah Daud menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang itu. Nah ternyata saudaraku, ada nggak saudaranya di situ atau keluarganya? Ada ternyata. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka mendapatkan dia. Saya mau membagikan begini sedikit ya. Ketika saudara mempunyai masalah apapun itu, yang paling utama berdoa kepada Tuhan. Minta bimbingan atau minta tuntunan Tuhan supaya dikasih jalan keluar. Yang kedua, carilah saudaramu yang terdekat. Karena apa? Saudara walaupun memang tidak 100% ya, saudara kandung itu adalah saudara yang bisa kita percayai. Berceritalah kepada mereka, minta tolong, minta bantuan, baik secara pemikiran, solusi, ataupun secara materi. Tetapi yang perlu saya mau ingatkan, ketika secara materi tidak kita dapatkan, jangan kecewa saudara. Karena ingat, berharap kepada manusia, pasti kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang dua itu. Karena di sini Daud, kita baca dari Daud ini ada keluarganya juga. Nah, ketika dia sudah menjadi pemimpin dari 400 orang itu, dia ingat orang tuanya. Kenapa saya bilang ingat orang tuanya? Tanggung jawabnya dia ya, dia ingat ini. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Izinkanlah keluargaku, ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sebenarnya Daud berpikir begini, kalau orang tuaku, saudaraku di sini, ini kan orang-orang yang bermasalah tadi ini, nggak boleh sebenarnya dekat-dekat sama seperti ini. Mungkin ya pemikiran Daud yang saya tangkap. Tapi yang mau saya saya bagikan kepada kita begini. Pun demikian, dia masih lakukan tanggung jawabnya sebagai anak. Ya, maksudnya gini. Dia masih perhatikan orang tuanya. Supaya orang tuanya, ayah dan ibunya ini
Bisa kita bayangkan begini, 400 orang kurang lebih tinggal di gua dengan segala persoalan dan peliknya masalah mereka itu, belum lagi nanti sesama mereka ribut dan segala macam. Orang tua, ayah ibunya melihat begini, dia pikirkan nggak orang tuanya? Pikirkan. Makanya dia bilang, dia bawa orang tuanya ini untuk diungsikan. Setelah dia abaikan tadi, tidak fokus kepada masalahnya, dia tolong orang-orang yang 400 orang yang bermasalah ini, dan mereka semua menjadi pemimpin mereka. Apa yang dilakukan Daud? Dia perhatikan keluarganya. Yang mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai masalah tadi, kita tidak fokus pada masalah, fokus kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Udah? Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan juga tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan berikan kepada kita, jangan kecewa. Amin. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Banyak ya. Setiap kita di sini bisa berbeda-beda. Saya mempunyai seorang ibu, tinggal ibu ya. Saya bilang gini kepada ibu saya bilang, "Mak, saya tetap mendoakanmu. Ketika pun saya tidak atau belum bisa mengirimkan sesuatu kepadamu, jangan kamu kecil hati ya." Saya bilang. Itu yang bisa saya lakukan. Kenapa gini? Saya berpikir saya tidak bisa memaksakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kurang benar hanya untuk menyenangkan orang tua. Atau mungkin gini, bahasa yang lebih ini gimana ya? Contohnya begini, hanya untuk menyenangkan istri saya harus berhutang atau saya harus melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak disukai Tuhan. Itu saya tidak bisa. Tetapi saya perhatikan begini, banyak orang juga bisa melakukan itu. Supaya apa? Supaya namanya ditahu, oh anak saya itu baik loh. Anak saya itu dia rajin mengirimkan sesuatu kepada saya. Gitu. Lakukanlah yang terbaik bagi keluargamu tanpa harus kamu menjadi kesusahan juga. Gitu. Amin. Nah, Daud melakukan bagiannya juga dalam keluarganya. Dia tetap perhatikan orang tuanya, bapak ibunya, walaupun dia di dalam kesusahan juga, saudaraku. Nah, kalimat berikutnya Daud katakan, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Berarti apa? Daud tetap menantikan suara Tuhan atau menantikan penyertaan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena di Gua Adulam inilah langkah awal Daud menjadi seorang raja. Menjadi seorang pahlawan yang lebih dikenal lagi. Karena apa? Di Gua Adulam inilah proses pembelajaran yang diterima Daud dari Tuhan. Yang pertama, ketika dia mengalami persoalan, masalah dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia malah memperoleh masalah. Tetapi apa? Dia bisa lalui dan dia bisa selesaikan sehingga dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang bermasalah tersebut. Yang berikutnya, dia lakukan bagiannya dia sebagai seorang anak bagi keluarganya, bagi ayah dan ibunya. Dia tetap lakukan itu.
Nah, yang ketiga, dia tetap menunggu penyertaan Tuhan atau mendengar suara Tuhan apa yang harus dilakukannya setelah dari Gua Adulam ini. Ayat kelima, Nabi Gad mengatakan kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudaraku, mungkin ada 3 yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan apapun, libatkan Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Ketika Tuhan jawab pun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan kecewa. Karena melalui dari jawaban Tuhan yang Tuhan berikan itu, kita dipulihkan Tuhan, kita diberi pengertian baru, kita diberi pelajaran baru dari Tuhan. Yang kedua, jangan fokus kepada diri sendiri, ya, jangan fokus kepada diri sendiri. Nah, kemudian belajar taat sama Tuhan. Kenapa saya bilang belajar taat sama Tuhan? Karena kalau Daud tidak taat, dia tidak akan bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Dia tidak lari lagi dari jawaban yang Tuhan berikan yang 400 orang itu. Dia lakukan, dia selesaikan masalah yang 400 orang itu sehingga dia menjadi pemimpinnya. Nah, yang ketiga, dengarkan selalu suara Tuhan atau libatkan penyertaan Tuhan. Ketika saudara punya rencana ataupun planning dalam hidup saudara, selalu minta Tuhan libatkan, minta penyertaan Tuhan. Karena apa? Kekuatan kita itu hanya daripada Tuhan. Di luar daripada Tuhan, kita binasa. Amin. Tuhan berkati.
kekuatanku, sukacitaku. Boleh sekali lagi sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit, demikian setiap hati kami. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk seperti Daud, mau Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Pak Edward ya Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan terus memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang telah mendengarkan isi hati-Mu, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Bapa, jadikan jemaat itu pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman gereja sepekan yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kami mengucapkan kepada hambanya Bapak Edo Utagalung yang telah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini, diberkati pelayanannya, diberkati anak dan istrinya. Kami mulai menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, masih jemaat yang setiakan Tuhan. Biarlah kita semua yang terbebani diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Pengumuman sepekan Gereja GBI CHS. Hari Minggu diadakan ibadah Raya Umum tanggal 27. Disertai dengan sekolah minggu masuk jam 10 siang. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu diadakan kul di rumahnya, boleh menghubungi Bapak Edo atau pengerja di tempat ini. Diadakan setiap hari Jumat atau hari Sabtu. Setiap hari Jumat masuk jam 19.00 dan setiap hari Sabtunya masuk jam 17.00. Untuk Bapak Ibu yang rindu mengisi formulir KKJ, kartu jemaat, boleh menghubungi pengerja di tempat ini. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan ada pengumuman tambahan. Tambahan sebentar untuk pengerja dan panitia Natal bisa hadir rapat ya, kita lebih cepat. Undangannya saya di 12:30, tapi kalau lebih cepat lebih baik. Terus saya juga terbuka buat jemaat mungkin yang mau ikut, ada ide-ide baru, boleh ikut juga gak apa-apa. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi kita akan memberikan persembahan dengan maju ke depan, membawa amplop warna putih yang tadi ada di kursi Bapak Ibu Saudara.
Atau adakah di antara Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Sudah semua Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat semua berkat-Mu. Kami bersyukur dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Dimulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan nanti menyusul ke depan. Param pam 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 param pam 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 pam. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak bilang haleluya. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan nama, Dia berperang. Percaya sepanjang minggu ke depan Bapak Ibu Saudara bertepuk, muliakan saja namanya. Ada keselamatan. Bilang gini, angkat kedua tangan kita sama-sama. Satu-satunya Tuhan yang memberi. Amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan. Dia berlindungan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan. Dia berlindungan dan Dia berlindungan. Dia berlindungan. Sekali lagi Dia berlindungan dan mengharap. Param pam pam, param pam 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 pam. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai berjalan dengan baik Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk hamba-Nya yang menyampaikan firman-Nya di siang hari ini. Bapak Edward Huta Galung, biar kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Nya, berkati pelayannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati di setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di minggu siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit ataupun yang beban berat, Tuhan berikan keringanan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan di minggu depan jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa hadir hari ini biar hadir ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tempat ini Tuhan, biar ditambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang
hadir di tempat hari ini Tuhan, mau WL singer, pemusik, guru-guru sekolah minggu Tuhan, apapun pelayanan di siang hari Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan menjadi bisa bermanfaat bagi gereja dan perkembangan gereja ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS, biar kiranya Tuhan tempat ini Tuhan, visi misi tempat ini Tuhan, 200 jiwa, 2 kali ibadah, 20 pendoa, 10 kul ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan visi misi GBCHS dapat tercapai ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk rencana Natal ya Tuhan di bulan Desember ya Tuhan, biar kiranya Tuhan cukupkan segalanya Tuhan. Tuhan, apapun rencana kami Tuhan, kami taruh di dalam bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Pak Abraham C. Sadiman selaku gembala di tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hamba-Mu ditempatkan di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang akan memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana yang hari ini sedang dirayakan pelantikan presiden yang baru ya Tuhan. Biar kiranya Indonesia negara yang maju dan aman ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan tempat ini juga jadi aman dan tentram ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau berkati lingkungan di tempat ini Tuhan. Bapak yang baik, adapun nanti sebentar kami pulang dari tempat ini, Tuhan berkati kami dalam perjalanan pulang ke rumah dengan tidak kurang apapun ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan kami berkati dengan doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari saudara-saudara, buka hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu. Kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.